Shalom dari Gedung Gereja Turaya Jemaat Limbapan Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Turaya dan Doa Malam Gereja Turaya Jemaat Balikpapan edisi Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Mari bersama siapa lawatan Tuhan. Untuk baca dan renungkan Tuhan, mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami apa isi hati Tuhan bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan. Lalu bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan yang bersama-sama kita akan dengarkan dan renungkan terambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja,
tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema jangan ragu bersaksi. Jangan ragu bersaksi. Da amu magiang mendadi sabi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersaksi adalah tindakan menyatakan sesuatu terhadap apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Namun pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, beranikah kita bersaksi tentang Yesus di hadapan orang lain, sekalipun di sana ada tantangan? Petrus menegaskan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebesaran Yesus. Sebagai saksi mata, Petrus memperingatkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Raja yang benar. Ayat yang ke-16. Petrus melawan ajaran sesat dengan menekankan bahwa dirinya lah saksi mata dari kebenaran tersebut. Ayat 16 dan ayat 17. Itu bukanlah kabar angin, karena Petrus sendirilah yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena itu, Petrus menekankan bahwa apa yang disampaikannya itu tidak berasal dari manusia, sehingga sebagai seorang rasul, ia menyampaikan nubuat yang berasal dari Allah yang telah berkenan menggunakan dirinya sebagai alatnya untuk menyampaikan kehendaknya. Ayat 21. Pemuliaan Tuhan Yesus membuka pemahaman Petrus bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Bagi Petrus, nubuat-nubuat kitab suci tentang Mesias telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, kita dapat belajar bahwa jika Petrus telah berani menjadi saksi Kristus, maka kita pun diberi kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita melalui perkataan serta tindakan-tindakan yang benar. Walaupun kita tidak menyaksikan secara langsung tentang Yesus Kristus seperti Petrus, tetapi dengan iman kita yakin dan percaya bahwa melalui kesaksian para nabi dan kitab suci, maka kita dimampukan untuk meyakininya. Karena itu, janganlah ragu. Teruslah bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit dan yang naik ke surga. Dia benar yang akan kembali dalam kemuliaannya. Terpujilah Kristus. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih, anugerah dan pertolongan-Mu kepada kami. Secara khusus Tuhan, dalam sepanjang ibadah kami saat ini, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memateraikan dalam hati kami,
dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, menjadikan setiap kata dan tindakan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang iman kami, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan memampukan kami semua dalam pelayanan saat ini. Baik kami sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami, pengiring nyanyian, kantoria, juga tim multimedia. Semoga pelayanan kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada masing-masing anggota jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Engkau mengaruniakan kesehatan, Engkau mengaruniakan pertambahan usia, Engkau memberikan berkat-Mu dalam bentuk usaha pekerjaan yang ditekuni, anak-anak yang terus bertumbuh dengan baik, dan berbagai bentuk berkat-Mu Tuhan. Atasnya bersama jemaat-Mu kami memanjatkan syukur. Secara khusus Tuhan bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang hari ini tanggal 23 Desember boleh berulang tahun kelahiran. Bapak Nathaniel Bontong, Christian Sulolapu, Vinsky Sandiana Palulungan, Ibu Sofia Catherine, dan Daniela Miracle Rante Padang. Engkaulah yang telah menyertai mereka dalam kehidupan selama ini. Dan doa harapan kami, Tuhan juga akan terus memberkati mereka dalam kehidupan di tahun yang baru usia mereka. Karuniakan kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, berkati dalam rumah tangga mereka, dan berbagai usaha-usaha yang mereka geluti. Teristimewa, Tuhan teguhkanlah iman mereka. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka di masa mendatang. Berkati dalam rumah tangga, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak, kiranya di tengah keluarga mereka masing-masing senantiasa hidup dalam relasi kasih satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga mereka senantiasa hidup dalam kebahagiaan, menikmati setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di surga, tolonglah mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin ada jemaat-Mu Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, baik yang mungkin dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan teguhkan iman mereka, berkati perawatan yang mereka terima, makan minum obat-obatan yang dikonsumsi, jadi saluran kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mereka yang mengalami kesusahan karena duka cita, mereka yang mengalami kesusahan pergumulan karena relasi satu dengan yang lain dalam keluarga, mereka yang terus mendambakan hadirnya anak di tengah keluarga, mereka yang mendambakan pekerjaan, mendambakan pasangan hidup, Tuhan teguhkan iman mereka, mampukan mereka untuk terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Ya Tuhan, karuniakan senantiasa keteguhan iman, kesabaran bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan, yang jauh terpisah dengan keluarga mereka, baik oleh karena tugas pekerjaan maupun oleh karena studi. Tuhan berkati di mana saja berada. Mendoakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, Tuhan berkatilah. Kiranya setiap program-program yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik, demi pertumbuhan jemaat Tuhan dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu dalam jemaat ini. Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, bersama dengan keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Mampukan mereka Tuhan untuk terus setia dalam menata pelayanan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan. Bapa di surga, secara khusus Tuhan, persiapan-persiapan jemaat-Mu dalam merayakan Natal pada tahun ini, Tuhan
Biarlah sukacita Natal itu akan terus mewarnai perjalanan kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami sungguh-sungguh memaknai bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna melalui kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini yang kami peringati dalam masa raya Natal ini. Bapa di surga, berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang saat ini hidup dalam pergumulan, khususnya mereka yang mengalami bencana alam di mana saja. Tuhan, tolonglah mereka dan pakai kami juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk saling membantu satu dengan yang lain. Mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang senantiasa diperlakukan tidak semena-mena, Tuhan nyatakan keadilan-Mu, biarlah mereka dipulihkan kembali dan nilai-nilai kemanusiaan sungguh-sungguh nyata dalam berelasi di tengah-tengah kehidupan kami, baik kehidupan bergereja, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Hikmat daripada-Mu Engkau karuniakan kepada pemerintah kami, boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga dengan setia mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan di mana saja berada, berkati mereka Tuhan. Kiranya sukacita dan damai Natal juga akan mewarnai kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Bapa di surga, peliharakan kami dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Lalu Engkau mengampunkan dosa kami, mendengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebersama-samaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun karunia Tuhan 2022 yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.